Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Allah pertemukan lagi kita malam ini. Yang insya Allah malam di mana malam kita sama-sama mengaji, sama-sama mengingat Allah, sama-sama mempelajari ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan menambah sebagai asbab dan menambah penebalan dan penguatan iman kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Amin. sehingga memudahkan kita untuk berjalan di dunia ini dan nanti akan mencapai kebahagiaan di akhirat. Amin ya Amin. rabbal alamin. Amin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya dan kepada seluruh sahabat yang setia menemani Rasulullah SAW sehingga pesan dan risalah Nabi sampai ke tangan kita, sampai ke telinga kita, sehingga Allah izinkan lidah kita mengucapkan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang insya Allah nanti akan Allah janjikan jannah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa malam ini kita membahas mengenai rukun iman yang keberapa? Percaya kepada Nabi itu rukun iman yang keberapa? Ke keempat ya. Keempat ya, oke. Okay. Uh, dan kita sudah, saya belum share ya, sebentar saya share dulu. Ini ke connect-nya sebentar saya share dulu. Salah. Kemudian ini. Ini kamera screen baru jadi masih ini yang screen yang lama rusak saudara-saudara. Saya ngeliat nih ke sini screen yang ini. Oke. Jadi alhamdulillah kita sudah masuk ke Nabi mana ini? Kita sudah masuk ke Nabi Zakaria waktu itu. Ya Nabi Zakaria udah, dan sekarang kita harusnya ke Nabi Yahya alaihissalam. Ya, dan Nabi Yahya ini dua yang terakhir. Jadi Nabi Yahya dan kemudian Nabi Isa. Itu yang terakhir kita. Jadi insya Allah, dan kalau misalnya nanti kita langsung mau masuk ke Nabi Muhammad SAW bisa juga, tapi kalau enggak ya udah kita terakhir sampai Nabi Isa. Mungkin di Nabi Isa ada beberapa kisah yang mungkin baru, belum pernah kita dengar. Mudah-mudahan nanti jadi menambah keyakinan dan penambahan iman kita mengetahui kisah Nabi Muhammad. Saya sekarang tidak merasa kesulitan menyebut Nabi Yesus alaihissalam. Ini Nabi Yesus alaihissalam atau Nabi Isa, intinya insya Allah saya mengerti. Baik, kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya ini mungkin apalagi tidak banyak kisahnya di Quran ya. Jadi lebih banyak Imam Ibnu Katsir lebih banyak mengutipnya dari Israeliat. Jadi kisah-kisah berapa Israel yang insya Allah mungkin secara umum bisa kita pegang asal tidak kita yakini 100%. Nah, Nabi Yahya ini termasuk. Nah, tunggu dulu, masih ingat Nabi Yahya bahasa Inggrisnya Nabi apa? John. Nabi Yahya John, oke. Okay. John. John apa? Lebih lengkapnya. Kalau bahasa Bibelnya John the Baptist. Ya. Nabi Yahya yang membaptis ini mungkin kalau kisahnya baptis itu apa? Kalau baptis itu kan pernah tahu nggak? Bapak ada yang tahu nggak baptis itu apa? Kan ada jadi salah satu denominasi Kristen itu ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan itu yang diakui di Indonesia kan. Tapi sebenarnya denominasi Kristen itu banyak sekali. Ada namanya Kristen Pantekosta, ada namanya kalau di Indonesia, Hong Kong ada Kristen Mormon, kemudian ada Kristen Jehovah, Jehovah Witness, saksi Jehovah. Kemudian ada lagi Kristen Evangelika, Kristen. Kemudian yang satunya lagi ada namanya Kristen Baptis. Kalau Bapak pernah tinggal di Bandung tuh ada dua rumah sakit besar. Rumah sakit Kristen, satu rumah sakit Boromius, sebelah gereja, pemiliknya Yayasan Katolik, dan satu lagi rumah sakit Baptis.
Dan saya pernah diopname di dua-duanya. Jadi pernah opname di Boromius dan juga pernah diopname di Baptis. Kenapa saya pilih Baptis waktu itu? Karena di Baptis itu dia vegetarian orangnya. Jadi makannya semua sayur-sayuran Baptis itu. Jadi Pak itu vegetarian dan dia nggak minum kopi dan dia nggak minum kopi, nggak minum teh, gitu, kalau nggak salah saya. Jadi makanannya agak plain. Gitu. Saya nggak tahu berapa uh, jumlah Kristen Baptis yang ada di ini. Tapi kalau nggak salah saya ingat saya tuh tahun berapa, tahun 80-an. Jadi nggak tahu saya apakah uh, masih ke asosiasinya masih ke gereja itu atau enggak. Tapi itu, nah, nama John the Baptist. Baptist itu adalah kalau misalnya orang Katolik baru dia masuk agama kemudian dibaptis. Dibaptis itu lebih ke acara ritual di mana ada melibatkan air, dicelupkan ke air, ya, kemudian ada orang tentu dibawa ke mata air atau ke sungai dicelupkan ke air. Jadi salah satu kayak bentuk wudhu lah, ablution kalau bahasa Inggrisnya. Kalau kita lihat di masjid Kowloon itu kan tempat wudhu, jadi terjemahan ablution. Ablution itu kurang lebih segitu orang yang dibasuh pakai air. Nah, gitu. Nah, zaman Nabi Yahya waktu itu, Nabi Yahya alaihissalam, jadi orang-orang yang ingin masuk Islam atau tobat atau ingin kembali ke jalan yang benar dan seterusnya, mereka dibaptis sama Nabi Isa. Itu dibawa ke suatu air sungai, dicelupin ke air, kemudian itu dibaptis. Makanya dia disebut John the Baptist, Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya ini sendiri adalah mukjizat, ya, karena lahirnya salah satu mukjizat. Kita mendengar kelahiran itu mukjizat itu salah satunya Nabi Isa pastinya. Yang nanti setelah ini Nabi Isa itu kan lahirnya tanpa ayah. Um, jadi istilahnya kalau manusia itu aturan Allah atau sunnatullah itu adalah harus bertemu antara sel sperma dan sel telur, maka karena Allah yang membuat peraturannya, maka Allah bisa saja tidak patuh sama peraturan itu karena Allah yang buat. Jadi bisa saja langsung udah dalam bentuk janin dimasukkan ke dalam perutnya Maria, itu Allah bisa lakukan. Kemudian kalau di surah Al-Araf ya, Allah menceritakan bahwa Nabi Isa dan Nabi Adam itu sama penciptaannya. Kalau Nabi Adam nggak ada orang tua, nggak ada ayah ibunya. Nah itu nanti akan berkaitan dengan teori evolusi juga gitu, bahwa Nabi Adam itu adalah Nabi Adam itu adalah ada yang bilang manusia pertama, satu-satunya manusia pertama, ada yang juga menyebutkan salah satu dari manusia pertama. Mungkin ini bisa kita bahas. Saya cuma memberi ininya aja dikit, memberi trailernya aja sedikit. Nah, di Nabi Adam Nabi Adam tanpa orang tua dan Nabi Isa ini. Jadi, nah yang kita tidak tahu Nabi Yahya itu juga termasuk mukjizat. Kenapa dalam hal ini disebut mukjizat? Ada bapak-bapak yang tahu nggak kenapa kelahiran Nabi Yahya itu mukjizat? Oh, Ayo pelajaran. Bapaknya Zakaria bukan? Iya, bapaknya Yang sudah Zakaria. tua. Yang sudah tua. Habis itu Yang emang harusnya orang sudah menopause kan harusnya nggak bisa punya anak. ya istrinya. Istrinya. Ya. Jadi yang melahirkan istrinya. Bukan. Nah, bukan Tapi Nabi Zakaria. ternyata walaupun sudah tua masih jos. Ya. Ternyata kalau laki-laki itu dia tidak ada 3 josnya. Oh iya, itu ya. Dia apa namanya istilahnya? Dia seumur hidup dia. Jadi kan manusia itu ada yang nantilah kita bahas mengenai masalah kehidupan itu lain lagi nanti. Oh beda ya, topik ya. Itu beda topik tuh, masalah kehidupan 4L istilahnya, lika-liku laki-laki ya. masalah pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, dan sepanjang perjuangan. Bukan perjuangan. Ya, termasuklah semua di situ. Dan namanya kalau di surat Maryam ya, yang namanya Yahya itu langsung Allah yang memberikan. Jadi itu salah satu nikmat kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria, dan kurang lebih lahirnya itu hampir sama dengan kelahiran Nabi Isa, kurang lebih dengan mungkin skala waktu yang sama lah ya, mungkin bersamaan, tapi di zaman Nabi Isa lah udah ada, Nabi Yahya juga ada, jadi karena mereka kurang lebih kayak sepupu gitu. Nah, Nabi Yahya alaihissalam, nah jangan lupa mereka semua kitab mereka adalah Taurat. Jadi kitab Nabi Musa itu sampai nanti bahkan ke Nabi Isa, walaupun Nabi Isa diberi Injil,
Tapi salah satu perintahnya itulah Nabi Isa itu meneruskan ajaran Taurat sebenarnya. Jadi ajaran atau syariahnya yang diturunkan dari Taurat untuk Nabi Musa itu diteruskan kepada semua nabi yang Bani Israel, termasuklah ke Nabi Yahya alaihissalam. Dan apa yang dipuji kalau dalam kisah Israel itu adalah Nabi Yahya itu nabi yang sangat penuh kasih sayang, kan? Jelas lah pada nabi kan, kasih sayang dan kepada orang tuanya, termasuk bahkan sampai kasih sayang kepada hewan. Jadi terkenal kasih sayangnya kepada manusia dan makhluk dan hewan, dan disebut dia punya kegemaran membaca. Dan memang para nabi biasanya punya apa ya. Nah makanya kalau kita lihat dari nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad lah yang tidak diberi oleh Allah kemampuan membaca, karena untuk mensterilisasi, istilahnya kalau beberapa ulama menyebut mensterilisasi Quran. Jadi supaya Quran itu tidak ada sama sekali bisa orang menduga ada influensi atau pengaruh daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi konteksnya, jadi Nabi Muhammad itu dia tidak bisa prosa, tidak bisa pantun, tidak bisa syair, dan tidak ada ilmu baca karena tidak bisa baca. Jadi untuk mensterilisasi, untuk mengkekalkan dan mengabadikan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai mukjizat terakhir, tidak ada campur tangan manusia di situ. Nah, salah satu miracle-nya Al-Quran itu salah satunya adalah banyak kisah-kisah di mana Nabi Muhammad SAW itu ditegur oleh Allah, ya, ditegur karena at the end of the day Nabi Muhammad tetap Nabi, adalah pesuruh dan hamba dan pesuruhnya Allah. Maka ya yang kebenaran, yang maha benar dan maha ini ada cuma Allah. Jadi Nabi kita pun mungkin saja salahnya Nabi berbeda dengan salahnya kita kan. Kalau salahnya kita ya dosa, kalau salahnya Nabi masih dalam sisi kemanusiaan tapi tidak dalam level dosa. Oke, kemudian Nabi Yahya pernah suatu saat Zakaria pernah kehilangan Nabi Yahya, kemudian menghilang suatu saat, kemudian setelah dicari selama 3 hari ditemukannya Nabi Yahya. Nabi Yahya ini duduk dekat kuburan. Rupanya selama dia dengan kuburan itu hatinya tersentuh gitu. Dan dia menangis. Jadi ini salah satu keyakinan bahwa kalau di sahabat itu kalau yang di sahabat itu Utsman bin Affan itu pernah lihat kuburan itu nggak kuat, dia sampai menangis. Jadi salah satu mengingat sering-sering lah mengingat kematian kata Rasulullah SAW. Jadi Nabi Yahya ini kemudian merasakan bahwa seharusnya penduduk surga ini tidak bisa tidur karena banyaknya nikmat Allah mereka. Ini kan mereka sampai harusnya tidak bisa tidur. Seperti itu Nabi Yahya menghayatinya sehingga ayahnya sendiri Nabi Zakaria alaihissalam ikut menangis. Dan orang yang pertama menurut mereka, menurut kisah ini, bahwa di pipi mereka ada bekas air mata, jadi bekas karena sering menangis. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam dikenal biasa tidur di alam, jadi orang-orang pencinta alam nih. Apa namanya kalau grup pencinta alam di kampus tuh? Saya lupa namanya. Saya tadi nyari ada istilahnya itu grup pencinta alam. Mapala, Mapala. Maaf, itu Mapala. mahasiswa pencinta alam. Mapala. Anak saya Mapala. Oh ya, Mapala ya, mahasiswa pencinta alam. Bahkan di kisahnya dia hidup dengan langsung ngambil dari tumbuhan dan kemudian tinggal di alam, sehingga dikisahkan hewan buas pun tidak mengganggu gitu. Jadi makan dan jika dia berdakwah itu biasanya sangat-sangat menyentuh hati. Jadi itu kisah Nabi. Ya betul, kisahnya nggak detail tapi beberapa poin-poin saja mengenai Nabi Yahya alaihissalam. Ini Israeliat tapi kisahnya ya karena Imam bin Katsir banyak mengambil dari Israeliat. Nah, ada kisah yang menurut saya agak unik karena menarik itu kisahnya. Jadi itu adalah Raja Herod. Dan Raja Herod ini dia jatuh cinta sama ponakannya namanya Salom. Pernah dengar kata-kata Salom? Kalau ini Salome atau Salom. Nah, jadi Raja Herod jatuh cinta sama Salom. Dan menurut syariah Islam juga dari Taurat maupun dari Quran, dua manusia yang tidak dibolehkan karena itu termasuk mahram ya, dan
itu bertentangan juga dengan hukum Taurat waktu itu. Tapi karena ini raja yang ngomong, ustadz-ustadz atau kiai-kiai atau petinggi-petinggi agama saat itu setuju-setuju aja karena ini raja yang ngomong gitu kan. Jadi mereka kepatuhan. Inilah memang salah satu ininya Bani Israel itu adalah kedekatan penguasa dan pemuka agama. Apakah di Indonesia terjadi? Jangan dijawab, dipikir-pikir saja sendiri. Ya, ya saya jadi ingin menjawab sebenarnya. Biar nanti di topik yang berbeda nanti. Ya, Wah, udah nambah 2 topik baru nih untuk Pak Didi setelah kisah selesai. Oke, habis itu akhirnya si Salom ini karena keinginannya untuk menjadi ratu sangat kuat. Jadi dia ingin menerima cinta pamannya. Akhirnya Salom ini enggak, dan dia karena dia tidak didukung oleh Nabi Yahya. Nabi Yahya bilang ini nggak boleh, ini incest. Incest tahu ya artinya incest ya. Kemudian akhirnya Salom menggoda dengan mentising Herod. Akhirnya kalau kamu mau menikah dengan saya, katanya, mas kawinnya cuma satu, katanya. Tahu nggak mas kawinnya apa? Bisa nebak nggak mas kawinnya apa? Mas kawinnya adalah kepalanya Nabi Yahya. Sadis ya. Ya, Wah, akhirnya. ini ternyata otak pembunuhannya. Iya, ya, Wah, kurang lebih gitu. Ya, yang membunuh sih ini otaknya ini. Ya, tapi itulah dibuat namanya. sandiwara apa gitu ya. Itulah namanya kekuasaan itu kan. Kekuasaan itu memang itu. Makanya di Al-Quran ada sampai nabi itu ada yang dibunuh, ada yang mati, dan ya salah satunya nabi yang dibunuh itu adalah Nabi Yahya. Ya kan, itu dijadiin mas kawinnya mas kawinnya Herod. Nah, di Inggris itu yang supermarket terkenal, bukan supermarket ya, apa namanya Mas Andri? Herod kan namanya, yang Harrods ya, dengan jamaknya atau ketanda pemilikannya pakai S kan, Harrods. Nah kalau orang ini orang Indonesia dulu kalau pulang ke Inggris semua nitip tasnya Harrods gitu. Dan Harrods itu miliknya Dodi Afid, Dodi apa? Dodi Fayed, tahu kan ya? Al-Fayed, bapaknya Al-Fayed. Al-Fayed. Tahu kan siapa Dodi Fayed itu? Pacarnya ini, ya pacarnya Princess Diana, nyambung kemana-mana. Nah akhirnya itulah hukuman Allah jatuh kepada Bani Israel, maka itu Bani Israel kemudian ditindas dan dikuasai dan dijajah oleh bangsa lain. Itu kisahnya, jadi nggak banyak memang kisah Nabi Yahya alaihissalam. Baik, kemudian kita masuk ke Nabi kita yang terakhir dengan berakhirnya Nabi Isa ini nanti akan berakhir pula kisah kenabian kita selain tentunya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad satu-satunya yang punya sirah atau yang punya biografi yang detail itu Nabi Muhammad SAW. Kalau kisah-kisah yang lain ini sangat tidak banyak detail kan di Quran, sangat sedikit ininya kisahnya yang lain. Tapi kalau Nabi Muhammad kita mendengar dari hadis atau dari sirah dari istri. Oke, Nabi Isa alaihissalam. The story of Jesus alaihissalam itu tidak akan pernah komplit sebelum kita bicara dengan ibunya, Maryam alaihissalam. Ya. Jadi Maryam ini sebenarnya jadi adik iparnya Zakaria yang namanya Hannah itu dan suaminya Imran. Jadi uh, Ali Imran, surat Ali Imran, surat ketiga, Imran ini punya istri namanya Hannah, ya kan? Nah, Hannah ini nanti yang akan punya anak, Hannah sama Imran ini yang nanti akan punya anak namanya Maryam, dan Maryam nanti akan punya anak namanya Isa. Jadi neneknya Nabi Isa alaihissalam itu Hannah dan kakeknya Imran. Ya, itu Imran dia ini. Apa Imran bahasa Inggrisnya? Saya jadi kok lupa ya Imran. Imran itu bahasa Inggrisnya, aduh lupa. Boleh nanti silakan di Google. Kemudian Hannah ini, atau kalau dalam bahasa ininya Ana. Jadi Ana N itu berasal dari kata Hannah, itu istrinya Imran. Itu adalah
jadi perlu kita pahami dulu keluarga mereka ini adalah memang keluarga orang turunan Nabi, keluarga orang soleh, keluarga terpandang lah. Jadi itu ini ya setupnya itu dulu. Jadi mereka para keturunan Nabi, keluarga kurang lebih seperti itu. Dan Maryam salah satu tradisi waktu itu adalah mereka ingin punya anak laki-laki dan anak itu diserahkan ke rumah ibadah di masjid atau gereja atau temple gitu, tempat ibadah ini. Jadi sangat wajar orang waktu itu ingin punya anaknya itu diabadikan. Jadi kayak altar boy, kayak uh, apa suster atau kayak apa namanya itu ya mungkin sejak dulu syariahnya ada yang kayak gitu. Kalau kita ingat salah satu milk yamin yang Rasulullah SAW Maria dari Kipti itu suku Kipti itu Maria itu kan tadinya juga dia itu adalah orang yang tinggal di rumah ibadah. Memang dedikasinya tinggal di rumah ibadah. Jadi ketika Nabi Muhammad mengirim surat ke 5 petinggi dunia waktu itu, ke Persia, kemudian ke Heraklius di Bizantin, kemudian yang megang Mesir, kemudian satu lagi di mana gitu, ada pokoknya ada 5. Nah, yang dikirim ke Mesir itu dia mengirim balik dalam bentuk budak itu yang Maria itu yang akhirnya nanti diambil atau dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, singkat cerita jadi memang ada satu kebiasaan. Salah satunya adalah Maryam. Jadi ingin hamil dan dia ingin nanti kalau udah hamil dia punya ini. Dan waktu hamil itulah Imran itu meninggal dunia. Jadi memang ini subhanallah ini salah satu yang bisa kita ambil dari sini ya. Apa ya? Bahwa yang namanya nabi, yang namanya orang seperti Maryam alaihissalam ini adalah orang yang dikasihi Allah, tapi adalah orang. Jadi kadang-kadang yang salah satu yang saya sendiri pribadi kalau sedang tertimpa musibah atau masalah seperti itu, kadang-kadang kita suka ingat bahwa ini belum tentu tanda benci gitu. Mungkin ini tanda salah satu bentuk tanda bahwa kita akan naik pangkat atau naik ini gitu, naik strata gitu. Kenapa? Karena para nabi adalah orang yang paling banyak ujiannya. Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa semua para nabi itu paling berat cobaannya. Padahal dia yang dicinta. Jadi kalau ukuran manusia itu adalah sukses terus, nggak pernah ada cobaan, something wrong. Jadi kapan itu saya ngobrol, ada beberapa teman. Jadi kadang-kadang kita suka ngobrol di MCHK tuh, street dakwah dan seterusnya gitu. Jadi kapan tuh ada teman yang ngeluh gitu. Kadang-kadang I've been doing this very hard over this sampai di rumah istri marah sampai ini orang tidak mengapresiasi saya dituduh uangnya diambil gini-gini. Habis itu saya ketawa. Gitu. Terus dia bilang, kenapa? What's wrong with me, brother? Kalau saya bilang, you doing dakwah, right? Ya. Kalau everything is so smooth, that means something wrong with your dakwah. Justru kalau dihina orang, dimaki orang, dijelekin orang, nggak dihargai orang, that means you're in a good track. Berarti dakwahnya benar. Jadi itu ukuran. Jadi kalau dakwah itu nggak ada masalah, nggak ada gangguan, nggak ada ini, berarti something wrong with the dakwah. Ini anekdot saja, mudah-mudahan jadi ini. Nah, ketika Hana hamil dan ingin anaknya diserahkan, yang terakhirlah ternyata anak perempuan gitu. Dan itulah yang kemudian Maryam diberi nama Maryam. Nah, ini yang cerita ini dikutip oleh Quran ketika para pemimpin atau ustadz atau kiai waktu itu berebut biar saya jadi walinya gitu. Kemudian Nabi Zakaria sebagai pamannya merasa ini lebih pantas dia. Nah, inilah yang kemudian keluar di surah Ali Imran itu diceritakan ketika zalika min anba'il ghaib, inilah kisah gaib yang akan kami ceritakan di dalam Al-Qur'an, yaitu apa? Yaitu engkau tidak melihat ketika mereka melemparkan. Jadi waktu itu untuk memilih salah satu siapa yang pantas untuk menjadi walinya Maryam itu beberapa orang dikumpulkan kemudian mereka diundi dengan kayak batang-batangan kayu gitu kemudian dikocok dan dilemparkan ke air yang mengapung itu yang menang. Nah Rasulullah SAW melakukan hampir yang sama ketika Rasulullah SAW hendak pergi
campaign untuk hendak pergi melakukan military campaign atau perang atau keluar, itu Rasulullah SAW hendak membawa salah satu dari istrinya, maka Rasulullah menggunakan itu jadi kayak daun atau apa yang setinggi ini, satu mewakili setiap istrinya, kemudian dia kocok siapa yang diambil, siapa yang paling tinggi ininya, itu yang dipilih. Jadi mengundi. Jadi mengundi itu dalam Islam itu dibolehkan ya, karena ini bukan nggak ada hubungan dengan judi, tapi lebih mengundi karena tidak ada yang ini. Itu sampai direkam oleh Allah di surat Al Imran itu ketika dan hebatnya cerita itu zalika min anba'il ghaibi nuhi ilaik. Jadi ini kisah yang kami ceritakan ke engkau ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan engkau tidak ada di sana. Jadi ini ghaib buat kamu. Jadi kata-kata ghaib itu ada ghaib mutlak, ada ghaib relatif. Mungkin Bapak masih ingat. Kalau ghaib ini disebut ghaib relatif. Dia ada terjadi, dia adanya di dunia ini, tapi kita nggak bisa mengetahuinya karena itu sejarah. Nanti kalau mau gaib mutlak, nanti saya jadiin kuis saja nanti apa maksud dengan gaib mutlak. Baik, kemudian berikutnya Maryam alaihissalam, ada sebuah hadis menyebut bahwa adalah wanita yang paling sempurna iman dan ketakwaannya. Jadi kalau kita ada Food Panda apa ya, di sekarang di Hong Kong ini ada berapa? Food Panda satu sama Deliveroo, cuma ada dua ya. Dulu Uber Eats, cuma Uber Eats udah tutup. Tinggal dua kan sekarang? Ada lagi nggak satu lagi? Ada ya? Paling dua itu Pak, ya. Ya, kalau di Indonesia ada berapa? Indonesia tuh Grab sama ada Shopee Food, Grab Food, GoFood, ada tiga. Tiga. Wah, Shopee Food aku lihat ada. Shopee Food ya. Ya baru. Ya. Nah, itu yang paling hebat tuh ya Maryam alaihissalam karena dia deliverynya langsung malaikat. Ya, jadi Jibril Food ya? Jibril Food bukan? Jibril Food. Jibril Food, Gabriel Food. Jadi dan ada satu kisah yang diceritakan langsung di Al-Quran surah Al-Anbiya ketika, nah ini saya mau mengisahkan sedikit, ini keren banget menurut saya cerita ini. Jadi Maryam ini tinggal di mihrabnya kan dia, dan dipasangin tabir. Jadi Maryam ini nggak ada akses ke situ. Jadi di dalam temple itu, di dalam rumah ibadah itu disediain satu ruangan kecil. Disitulah Maryam itu tinggal, dan nggak ada akses, itu pintunya dikunci dan kuncinya dipegang oleh Zakaria. Jadi kemudian tiba-tiba masuklah seorang lelaki yang kalau dalam Quran disebut basaran sawiya. Jadi manusia, basar itu dari basir kayak manusia, sawiya itu sempurna, perfect, jadi cakep banget gitu. Jadi memang salah satu, sekedar ini aja, salah satu kalau Jibril alaihissalam itu kan, Jibril itu kan diturunkan ke Nabi. Salah satunya kalau misalnya, nih agak sedikit ini ya, Maryam ini digolongkan Nabi, kurang lebih seperti itulah bahasanya deh. Karena dia langsung berinteraksi dengan Jibril. Jadi Jibril itu turun biasanya kan ke Nabi, mulai dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW. Kalau yang wanita ya yang didatangi itu adalah Maryam. Jadi Jibril alaihissalam itu datang dalam bentuk basaran sawiyah, manusia sempurna. Jadi pasti dia ganteng dan cakep banget ya. Kemudian tiba-tiba qalat inni a'udzu birrahman, kata Maryam melihat cowok ganteng gitu. Yang pertama kali keluar dari mulutnya, aku mohon perlindungan dari Ar-Rahman. Jadi nama Ar-Rahman yang disebut dari engkau, ditunjuknya laki-laki itu, in kunta taqiyya, kalau kau betul-betul orang baik, kalau kau untuk aku pergi dari sini, aku minta bantuan Allah supaya aku dilindungi dari engkau. Kalau misalnya kita dengar kisah yang Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia disuruh keluar sama Zulaikha, di mana para perempuan petinggi-petinggi kota waktu itu atau petinggi negara waktu itu semua kaget sampai memotong tangannya ke saking cakepnya
dan di Quran direkam mereka, wah ini manusia sempurna bagaikan malaikat, kata mereka. Saking takjubnya manusia itu bisa memotong jarinya, kurang lebih seperti itu. Maryam alaihissalam kebalikannya, begitu ngeliat lelaki ganteng, yang pertama kali keluar dari mulutnya apa? Itulah bedanya, makanya dia disebut wanita dengan ketakwaan yang sempurna. Begitu dia melihat malaikat yang ganteng sempurna, di surat Al-Anbiya, yang keluar dari mulutnya apa? Inni a'udzubika rahman. Sesungguhnya aku minta tolong kepada Ar-Rahman dari engkau. Jadi dia nggak terpesona dengan kegantengannya. Ini kalau misalnya malaikat ini, kata-kata Basarun Sawia itu misalnya, saya pernah, saya nggak tahu apa saya pernah cerita. Saya dulu suka dengar ada kisah, ada beberapa orang yang ingin belajar bahasa Mandarin, itu pergi ke Cina, tinggal di kota kecil selama setahun sama penduduk lokal. Nah, sama penduduk lokal itu, yang di penduduk lokal itu nggak ada satu pun nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi biasanya mereka ngambil berapa SKS gitu di negara mereka, mungkin belajar bahasa Mandarin, bahasa pilihan asing, bahasa asing mereka pilih Mandarin. Kemudian pas lagi liburan, setahun ngambil gap year atau apa, mereka setahun pergi ke Cina. Itu banyak tuh, ada orang dari Inggris, dari Prancis, macam-macam. Nanti di Cina mereka immersion program, jadi program belajar bahasa. Mereka datang ke kota-kota kecil, tinggal di sana sama lokal, hidup sama lokal yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Mereka tinggal, udah termasuk bayar makan sama ini, ada yang buat programnya. Nah selama setahun tuh, itu mereka balik dari sana tuh bahasa Mandarinnya bagus banget. Saya pernah di kantor saya ada dua orang tuh, dua-duanya orang Western, orang bule, satu orang Amerika. Tuh orang Amerika ini udah bahasa Mandarin itu sampai mengganggu, saking fasih banget gitu. Jadi dia bisa kalau dia di kantor itu kalau misalnya lagi nelfon klien, nelfon ini nggak pernah bahasa Inggris, selalu bahasa Mandarin, walaupun orang Hong Kong ngomong Cantonese kan, tapi dia paksain ngomong Mandarin. Jadi orang setiap lewat pasti, wah siapa nih, pas ngeliat, oh bule gitu. Bahasa Mandarinnya fasih banget. Nah, sama satu lagi orang orang Amerika Latin, perempuan, nah, dia ngambil kayak ini terbang ke Cina, satu tahun itu, pas baliknya bisa Mandarin. Jadi banyak program-program. Kenapa saya cerita itu? Kenapa saya cerita? Kok sampai ke situ saja? Ada yang bisa bantu saya balikin nggak? Kenapa saya cerita itu? Oh, oke. Saya tahu kenapa. Nah, salah satu yang saya mau ceritain itu, ada orang kulit hitam. Kulitnya tuh hitam banget. Nah, waktu dia pergi di Cina, di salah satu kota yang agak 2 jam di luar kota Beijing katanya. Kotanya kota kecil. Nah, dia katanya, dia perempuan kulit hitam. Dia kalau jalan nggak boleh di pinggir jalan karena sering terjadi accident. Jadi orang itu naik sepeda ngelihat dia saking hitamnya kaget gitu, sampai ngeliat tuh plong jatuh gitu. Jadi dia waktu di interview, I cannot walk my myself gitu. Sometimes yeah, I cause accident, dia bilang. Jadi orang itu karena, jadi ya kemanapun dia pergi, ke pasar orang semua ngeliat, berhenti gitu. Karena ya ini banget apa, uh, jadi sesuatu yang mempersonal itu yang jarang kita lihat. Itu memang mata kita ini, apalagi di sini semua kan laki-laki, yang bapak-bapak pasti lah. Kalau misalnya yang indah datang gitu ya, mata ya itulah, itu ini kan memang fitrahnya manusia gitu. Nah, jadi cerita ini menunjukkan bahwa manusia itu gampang melihat ini seperti. Nah, berbeda dengan Maryam. Jadi begitu melihat manusia, yang keluar dari mulutnya adalah nama Allah Ar-Rahman. Saya sangat bersempurna dengan kata-katanya, ini a'udzubika birrahman. A'udzubirrahman minka. Aku minta pertolongan kepada Allah dari engkau. Tapi nama Allah yang disebut itu Ar-Rahman. Dan kemudian menjawablah ini, qala innama ana rasuluh. Jadi berkatalah Jibril, aku ini adalah rasul, adalah rasulnya Allah. Rasulur Rabbiki, dari Tuhan engkau.
untuk menceritakan, untuk mengabarkan bahwa engkau akan dapat anak laki-laki. Itu pasti sudah kayak kesambar petir. Apa? Aku hamil. Gitu. Jadi ini salah satu cobaan. Subhanallah, saya ingin menggarisbawahi sedikit Bapak-Bapak ini. Maryam alaihissalam terkenal akan dedikasi beribadahnya kepada Allah. Subhanallah, kalau kita lihat Nabi Musa itu punya kekuatan. Allah mengujinya dengan kekuatan karena dia waktu ninju orang-orang sampai mati. Jadi dari kekuatannya itu Allah uji dia. Begitu juga dengan Maryam. Maryam dikenal keluarga orang baik, keluarga orang mulia, tinggalnya di dalam tempel, kerjanya beribadah kepada Allah, nggak keluar-keluar sampai balik nonton makanan, sampai dia nggak keluar-keluar dari tempat itu. Saking ikhlasnya ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai Allah Jibril itu tidak akan turun ke bumi kecuali perintah Allah. Jadi sampai-sampai Allah memerintahkan special food delivery Jibril food kepada Maryam, saking sempurnanya ibadahnya. Jadi this is mind blowing sebenarnya kalau kita mau analisis. Ini luar biasa banget. Maryam itu sampai dikirim. Dan bentuk cobaan dari Maryam itu apa? Adalah ketika dibilang dia hamil. Apa yang pertama kali muncul di otak? Aku hamil. I don't have a husband. No one touch me before. Aku di dalam kamar ini nggak kemana-mana. Apa kata dunia? Gitu. Jadi itulah jadi coba. Jadi kemuliaan status seorang Maryam alaihissalam, kemuliaan itulah yang dicoba, yang diuji oleh Allah. Lewat itulah dia diuji. Subhanallah. Jadi kalau kita yang punya harta dicoba dengan harta, yang punya ilmu ya dicoba dengan ilmu, yang punya kekuatan dicoba dengan kekuatan, yang cakep dan ganteng misalnya kayak Mas Andri ya dicoba dengan kegantengannya misalnya kan saya. Walau alam. Pak Bambang itu bukan saya. Oh Pak Bambang ya, sorry. Pak Bambang diuji dengan kegantengannya gitu ya. Jadi oh ya tadi sampai kok balik ke sini lagi? Oke. Lelaki sempurna datang. Ya akhirnya Maryam alaihissalam hamil dan dari akhirnya mereka karena hamil mereka tadi saya coba Google itu dari Palestina ke Nazaret itu kurang lebih berapa kilo, 134 kilo. Jadi untuk supaya dia malu ya, takut diomongin orang itu mereka berjalan gitu. Dan akhirnya semakin besar kandungannya, kemudian terasa ini yang saya sangat-sangat pertama kali saya baca ini yang ketika Maria mengandung kemudian dia mengasingkan dirinya dan dia pergi ke jalan-jalan. Ini lagi hamil tua, kemudian berjalan jauh supaya melindungi supaya nggak diomongin orang. Dia di tengah hamil yang lagi berat. Di sini tidak dikisahkan adakah yang bantu dia gitu, enggak. Di tengah hamilnya lagi berat, menahan sakitnya, hendak melahirkan. Kemudian apa katanya? Qalat ya laitani mitta qabla, seandainya aku mati sebelum ini. Subhanallah, ini bebannya berat sekali ini. Saya sampai bingung, kenapa orang seperti Maryam minta mati, bukannya minta mati itu dosa. Minta mati itu dosa nggak? Ada yang tahu nggak, Bapak? Berdoa minta mati boleh nggak? Nggak boleh berdoa minta mati, kemarin dibahas sama Ustadz Johar ya kayaknya ya. Oh ya, apa katanya? Itu menarik tuh, Iya. saya nggak bisa datang minggu lalu. Kalau berdoa minta mati nggak boleh, Pak. Yang boleh? Yang boleh ya minta husnul khotimah, meninggalnya. Husnul khotimah. Ya. Nah, sama satu lagi. Kalau seandainya hidupku lebih baik, perpanjang hidupku, tapi kalau ternyata kematian lebih baik untukku ya, itu boleh berdoa seperti itu. Jadi aku lebih bagus ini dalam keadaan baik, maka matikan aku.
kalau memang aku masih harus lebih pantas untuk hidup, maka perpanjang hidupku. Jadi berdoa seperti itu ada. Tapi untuk seorang Maryam, minta mati karena saking sakitnya atau saking malunya? Malunya. Saking malunya. Jadi ini kadang-kadang buat refleksi buat kita, dan mungkin buat wanita terutama ya. Saya nggak tahu ibu bapak pernah nanya nggak, apalagi istri kita yang pakai jilbab, berat nggak pakai jilbab ya? Just a piece of cloth over your head ya. Sebenarnya berat ya. Cobaan orang, dianggap rendah orang dan seterusnya gitu. Itu salah satu cobaan memang berat. Kebayang Maryam yang status sosialnya orang beragama dan ini gitu, untuk dia mempertahankan harga dirinya itu sampai dia berkata seandainya aku mati saja gitu. Ada beberapa tafsir yang saya baca, kenapa kok sampai Maryam, apa enggak tahu dia bahwa, salah satu tafsir yang saya baca dan saya suka membacanya adalah kenapa dia berharap mati, karena dia malu bahwa harga diri kenabian kekeluargaan dia itu, status keagamaan dia itu membuat orang akan jauh dari agama. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia nggak mau menjadi contoh yang jelek. Jadi seandainya aku jangan dicoba seperti ini atau sebaiknya aku mati saja, itulah yang ini yang diharapkan ya. Tapi itu udah kehendak Allah bahwa apa yang terjadi itu ada hikmahnya gitu. Dan kemudian apa yang terjadi berikutnya, uh, Nabi Maryam diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Nah, ada kemungkinan salah satu puasanya mereka syariahnya waktu itu adalah tidak ngomong, tidak bicara. Jadi diperintah udah kamu kayak puasa saja, artinya tidak ngomong. Jadi ketika nanti Nabi Isa dibawa digendong gitu. Oh, ini sebelum waktu melahirkan itu ya. Uh, jadi jangan sedih. Kemudian tiba-tiba dan Jibril diturunkan lagi, kemudian diketok ini di tanah, keluar sungai. Jadi keluar air itu bukan hanya Ismail saja di Zam-Zam, tapi juga lahir Nabi Isa itu ada air yang keluar dari Jibril alaihissalam ketika Maryam dalam proses melahirkan. Dan kemudian ini yang unik nih, ya, kalau bapak pernah ke tanah suci itu, pohon korma itu kan kurang lebih diameternya berapa itu? 1, 2, hampir dari 18 cm, 16 cm kan, sebesar ini tebalnya gitu. Untuk laki-laki normal saja menggoyang pohon korma itu mungkin butuh 3 orang 4 orang baru bisa goyang. Untuk seorang wanita yang lagi lemah, lagi hamil dan lagi terbaik itu mana mungkin bisa menggoyangkan pohon korma. Tapi itulah yang namanya mukjizat. Yang namanya mukjizat itu kayak misalnya Nabi Musa mengetokkan tongkatnya di air kemudian terbelah. Itu sebenarnya Allah itu pukul di air itu akan dibelah Allah. Jadi sama Allah minta Maryam, jadi tidak dikasih langsung kurmanya, tapi diminta untuk menggoyangkan pohon korma, walaupun pohon korma itu tidak akan bisa digoyangkan sebenarnya untuk seorang wanita yang lagi hamil. Dan itulah cara Allah ini, dan itulah mukjizat air dan seterusnya, tapi tetap Allah minta kita berusaha. Jadi jangan pernah kecewa Bapak, ini pesan terutama buat saya, jangan pernah merasa kecewa berdoa. Kenapa kok doa? Karena kadang-kadang persepsi kita tentang jawaban Allah terhadap doa itu berbeda. Gitu. Allah itu punya cara sendiri. Jadi Allah itu tidak menurunkan, tapi lewat upaya doa Allah itu. Jadi jangan merasa kok doa aku nggak dikabulkan gitu. Insya Allah asal kita penuhi syarat-syarat doa, insya Allah kabulkan, tapi caranya itu. Dan selalu Allah ingin effort kita. Salah satunya kita lihat Maryam ini di tengah hamil pun, apa susahnya sih Allah jatuhkan pohon kurma atau buah kurma itu, enggak, tetap Maryam harus bergerak dulu, harus ada yang kita lakukan. Makanya ora et labora, berdoa dan berjuang. Baik, sudah jam 10. Jadi kemudian, dan dia takut dihina orang, kemudian
Dia ingat, dia suruh diam saja, dan Nabi Isa alaihissalam kemudian ini berbicara ketika orang mulai menghujat, kamu siapa nih? Kamu kok perilaku kamu seperti ini? Kamu tidak pantas. Ayahmu bukan penzina, jadi macam-macam. Jadi inilah penyakit sosial manusia. Penyakit sosial manusia itu adalah menghina jika melihat sesuatu, dan uh, cara melawannya adalah diam. Jadi ini hikmah prophetic advice ya. Jadi kalau misalnya nanti, insya Allah musta'an ya, mudah-mudahan kita semua dijaga, dilindungi dari fitnah-fitnah. Tapi seandainya nanti Bapak atau saya atau kita semua nanti dicoba Allah dengan fitnah, salah satu caranya adalah diam, diam saja gitu. Biarlah sambil meminta, biar Allah yang mau ini semua. Jadi ketika Maryam membawa bayi itu dan menggendongnya, semua itu, wahai Maryam, ya, lakoda jikti, sesungguhnya engkau itu sudah syai'an faria. Kok kayak gini sih perilaku kamu, bapak kamu orang baik, ibu kamu orang baik gitu. Kemudian Maryam diam aja sambil nunjuk ke bayi. Nanti di bayi itulah kemudian Nabi Isa berkata, apa kata Nabi Isa? Uh, apa? Uh, itu surat berapa tuh? Surat oh ya, qala inni Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Jadi uh, berkata Nabi Isa waktu dia sebut ini Abdullah. Ini sekedar catatan kaki aja nih. Kalau Bapak tahu Injil atau apa istilahnya Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu ada empat gospel atau empat Injil menurut mereka. Yaitu Injil Markus, Injil Lukas, Injil Matius, dan Injil Yohanes. Ada empat. Dari mereka menemukan banyak sekali manusia menulis Injil. Jadi ini semua sampai sekarang pun para scholar, para ulama Kristen itu tidak pernah bisa memastikan secara pasti siapa yang menulis. Ntar saya buka pintu dulu. Habis itu tidak ada yang bisa, Waalaikumsalam, tidak ada yang bisa memastikan siapa sebenarnya yang menulis Injil Lukas, Injil Matius, nggak ada. Jadi anonymous sebenarnya. Dari keempat Injil ini banyak diceritakan mukjizat-mukjizatnya Yesus alaihissalam. Tapi tidak ada satupun yang bercerita bahwa Nabi Isa atau Yesus bicara waktu masih bayi. Dari keempat ini. Jadi hanya ada di Quran. Ya, hanya sekedar ini aja. Sekedar informasi aja. Dan masa kecilnya Nabi Isa ini ya karena dia nabi, dia diberi kemampuan tentang Taurat. Dia sering datang ke rumah ibadah, tempel. Nah, disitulah pemimpin agama yang sudah membisniskan agama ini, mereka nggak pertama mereka tutupi. Jadi jangan diceritain yang mujizat Nabi Isa itu. Jadi mereka rahasiakan. Dan mereka udah mulai terganggu gitu, karena Nabi Isa sering bertanya, loh kan di Taurat suruh gini kok kalian begini gitu. Jadi itu yang membuat mereka nah, hari Sabat ini berasal dari kata-kata Sabtu ya, bersama. Hari Sabat itu adalah tempat ibadah mereka, hari ibadah mereka. Waktu kita kan hari Jumat, maka semua Bani Israel itu Allah perintahkan mereka adalah, nah, cobaan buat mereka lebih berat. Kalau kita kan cuma salat Jumat. Oh, by the way, kita udah, Mas Wahyu salat Jumat di mana? Di Masjid Qaulun, Pak. Oh, Pak Imam salat Jumat di mana tadi? Di belakang Pak Didi tadi. Oh, dua baru di Oke. belakang. Oh gitu, oke. Iya, saya tadi kok nggak ada yang ini, tapi saya sama Pak Yolfi saya ketemu tadi, yang lain nggak. Iya, kita alhamdulillah udah minggu ketiga ya. Insya Allah saya mau ke situ lagi, tapi nggak tahu kalau minggu depan. Ini mungkin ada. Saya kebanyakan cuti, jadi ngabisin cuti. Yang saya lakukan adalah ngambil cuti setiap hari Jumat sampai Desember mungkin. Jadi pingin sholat Jumat di sana.
kecuali mungkin Jumat depan mungkin ada. Jadi ibadah mereka hari Sabtu, kita hari Jumat. Tapi ibadah mereka bukan hanya sekedar ibadah, malah kalau kita ingat kisah nggak boleh mancing, nggak boleh ini ya. Jadi mereka kalau di zamannya Nabi Isa waktu itu syariatnya mereka nggak boleh masak. Jadi nggak boleh masak, nggak boleh aneh-aneh, nggak boleh hidupin lampu, kurang lebih gitu lah. Uh, nggak boleh potong rambut, nggak boleh ini. Jadi banyak ini mereka gitu. Syariah mereka. Tapi Bani Israel ini mulai kayak ngolok-ngolok gitu. Jadi misalnya uh, nggak boleh masak, tapi masaknya di rumah orang lain gitu. Jadi kayak ngarang-ngarang gitu. Sama kayak yang nggak boleh mancing hari Sabtu kan, hari Jumatnya dipasangnya ini ya jalannya, hari Minggu diambilnya ikan ya. Kan saya nggak mancing hari Sabtu gitu. Padahal ya itulah ngolok-ngolok namanya. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh pemuka agama waktu itu. Ininya mereka lah, cara mereka hidup adalah dengan menjual agama. Apakah di Indonesia ada ustadz-ustadz atau pemuka agama yang hidup dengan jualan agama? Silakan jawab sendiri. Nah, itu yang mereka lakukan. Jadi mereka berdagang, orang-orang beli. Jadi kalau misalnya untuk ini, oh itu harus ada sesajennya, sembahannya, harus beli onta atau beli ini, oh belinya dari saya gitu. Oh itu pergi umrahnya lewat saya, oh enggak, mungkin lain lagi. Jadi ya kurang lebih begitulah. Saya ada Imam Abu Hanafi misalnya. Imam Abu Hanafi ini saya sekedar ini aja, ini catat anekdot aja sedikit untuk ini. Imam Abu Hanafi rahimahullah itu dia terkenal pebisnis besar. Pebisnis besar sampai-sampai kalau dia ngajar itu dia pakaiannya tuh paling keren. Dan dia nggak pernah dibayar, malah dia membayar muridnya. Saking dia pebisnis besarnya, dia itu membayar. Jadi murid-murid dia itu dia kasih baju, dia kasih ini gitu. Itu Imam Abu Hanifah. Demikian nggak mau dikasih uang sama orang. Sampai-sampai waktu dia sama Khalifah Khalifah Mansur saya lupa, Khalifah zaman dia, Khalifahnya Abbasid yang pertama atau yang kedua. Itu dia ingin diangkat menjadi judge, jadi Mahkamah Agung. Apa kalau di Indonesia itu yang paling tinggi kalau kejaksaan itu apa namanya? Bukan Menteri Kejaksaan, apa namanya? Jaksa Agung, Jaksa Agung. Jadi pernah Imam Abu Hanafi ketika dia mau diangkat menjadi, dia menolak kan, sampai di penjara dia itu menolak. Dia bilang saya nggak mau, saya nggak mampu katanya. Kemudian kata khalifahnya, kamu berbohong katanya. Kenapa kamu bilang nggak mampu? Kamu tuh mampu, kamu jangan bohong katanya. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, nah kalau saya pembohong kenapa mau dijadiin jaksa gitu. Jadi dia tuh menolak mendapatkan uang dari pemerintah gitu. Jadi dapatkan uang dari pemerintah, dia malah memberi hidup murid-muridnya, dia ngidupin. Jadi karena dia jualan pakaian. Jadi itulah. Wallahualam. Jadi di sini pemuka agama itu mendapatkan uang dari umatnya. Ya. Nah, kemudian kisah kita sudah tahu ya, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu terbunuh, kemudian Nabi Isa kemudian menjadi nabi, kemudian dan ada yang tahu nggak 10 perintah Tuhan? Pak Bapak ada yang ingat nggak 10 perintah Tuhan? 10 perintah, saya ada nggak catatannya? Nggak ada kali ya. 10 perintah Allah, 10 perintah Tuhan. Nggak ada, ya udah kita skip aja lah di ini. Nah, sambung lah. Apa kemudian itu lama-lama karena Nabi Isa ini ajakan-ajakan dia itu udah mengganggu keuangan. Ini sama dengan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad mengajarkan harus melindungi orang lemah dan seterusnya. Tidak ada beda antara budak sama ini, yang orang-orang yang biasa menjadi penguasa dan ini yang merasa terganggu. Gitu. Jadi pada dasarnya penolakan itu ada penolakan harga diri, penolakan ada dengan kalau saya menerima Islam maka saya akan kehilangan power, saya nggak kehilangan kekuasaan dan seterusnya. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan macam-macam cara. Ketika Nabi Muhammad juga seperti itu kan, dicoba diadu. Salah satunya dengan
kasus penzina. Jadi syariahnya waktu itu kalau orang berzina tuh harus dilempar sampai mati. Jadi suatu saat mereka ingin menguji Nabi Isa alaihissalam, mereka panggil perempuan penzina, mereka tuh buktikan bahwa kamu betul-betul melakukan syariah gitu. Bunuh nih perempuan gitu. Dan Nabi Isa tahu bahwa dia ini dijebak gitu. Akhirnya dia bilang, oke, mari kita lempar wanita ini sampai mati, kata Nabi Isa. Siapa di antara kalian yang bebas dari dosa, silakan melempar dia. Gitu. Jadi dibalas triknya dengan trik lagi. Jadi semua orang merasa, oh, tidak ada yang bebas dosa di sini. Itu Nabi ini. Kemudian menghidupkan orang, ya udah kasih saya tidak usah detailkan lagi. Kemudian ya ada beberapa kisah bahwa menghidupkan sampai hidup anak Nusa, ya udah saya skip. Nah ini yang terakhir, insya Allah surat Al-Maidah, surat kelima. Mungkin nggak banyak yang tahu bahwa surat Al-Maidah itu, Maidah itu adalah hidangan. Kenapa surat Al-Maidah diberi nama surat Maidah? Karena cerita Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu meminta kepada Allah supaya diberi mukjizat, diturunkan makanan. Jadi kemudian ingatlah ketika pengikut Nabi atau sahabat-sahabat Nabi Isa berkata, wahai Isa putra Maryam, minta kepada Tuhanmu turunkan kami makanan. Jadi kata-kata makanan itu yang dalam bahasa ininya alaika ma'idatan minas sama, dan mintakan mereka mendatangkan ini dari langit. Jadi kata-kata ma'idah itu adalah kisah Nabi Isa. Jadi surat kedua Al-Baqarah, ya kan? Al-Baqarah ini adalah sapi yang diminta oleh Nabi Musa. Jadi Al-Baqarah itu linknya ke Nabi Musa. Surat ketiga Ali Imran. Ali Imran ini kakeknya Nabi Isa. Surat kelima adalah Maidah. Al-Maidah ini adalah makanannya umatnya atau sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kisahnya bergulir seterusnya. Mereka diminta puasa, kemudian didatangkanlah makanan dari langit ya, untuk mereka sebagai salah satu mukjizat. Nah, kemudian Nabi Isa berdoa dan wudhu sebelum makan dan seterusnya. Jadi ini. Nah, ada satu kisah yang ini ketika mereka mulai mengagungkan Nabi Isa secara berlebihan. Jadi itulah yang akhirnya nanti belakang-belakangan akhirnya mereka sampai menyembah Nabi Isa, dan Allah nanti akan menegur, apakah engkau menyuruh umatmu untuk menyembahmu? Ya subhanallah, tidaklah aku menyuruh seperti itu, engkau pasti tahu ya Allah. Jadi Nabi Isa ini nanti di akhirat ketika semua orang meminta, ya Isa, engkau dilahirkan tanpa ayah, engkau adalah mukjizat ini, gitu. Mintakan kepada Allah supaya dimulai pengadilan, yang mulai hisab, gitu. Kata Nabi Isa, tidak, hari ini aku nafsi, aku ini mikirin diriku, aku Nabi Isa menyebut kesalahan dia, seakan-akan kesalahan dia bahwa umatku menyembahku. Gitu. Nah, inilah yang terakhir, bagaimana Nabi Isa hendak dibunuh adalah ketika mereka mulai memplot, memfitnah Nabi Isa. Mereka waktu itu Palestina itu dipegang oleh Romawi. Jadi pemerintah Romawi mereka fitnah, mereka pergi ke pemerintah Romawi, mereka bilang itu tolong ini mereka fitnah, mereka hasut supaya akhirnya mereka bisa dan caranya adalah dihukum dia dan disalib. Kenapa disalib? Salib itu adalah bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap manusia. Jadi manusia yang kriminalnya sangat-sangat jelek itu disalib. Ya, dan makanya sebenarnya agak ironi ketika saudara-saudara kita yang dari Nasrani menggunakan salib sebagai lambang agamanya, gitu. Karena sebenarnya penyalipan ini dari sisi saya dengar langsung dari scholarnya Bible, yaitu bahwa salah satu di tradisi mereka itu adalah salah satu bentuk penghinaan terhadap manusia itu adalah dia disalib. Jadi bukan satu bentuk pemulihan, tapi ini.
dan perintah itu akhirnya mereka menangkap untuk disalib. Makanya Allah tidak izinkan nabinya disalib, kan? Makanya Allah angkat. Itulah kisah. Nah, di Al-Quran tentu saja semua orang tahu uh, bahwa Allah menyebut sesungguhnya Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak juga disalib. Wa qala taqazal itu surat 8 ya. Kemudian sedikit mengenai kata-kata Al-Masih. Al-Masih itu bahasa Yunaninya Christos, kemudian bahasa Inggrisnya Christ. Jadi Masih, makanya namanya Isa Al-Masih. Di Al-Quran disebut itu Isa Al-Masih. Jadi Kristus dan Christ, ya. Di bahasa Indonesia menjadi Kristus. Jadi Kristus itu berasal dari kata-kata Yunani Kristos, yang artinya Al-Masih. Masih itu apa? Artinya diusap, mansuh, ya. Jadi untuk disembuhkan atau untuk dibaptis, jadi kayak diusap oleh Nabi Zakaria. Jadi sesuatu yang kayak yang dimuliakan atau yang ditunjuk, gitu. Itu kata-kata Al-Masih. Kemudian berikutnya Nabi Isa belum meninggal dan nanti akan menjadi tanda-tanda kiamat, di surat Zukhruf disebut, dan Nabi Isa akan turun sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, dan dia akan turun sebagai pemusnahnya Dajjal. Jadi ini saya skip jauh dah ini, tempat turunnya di Damaskus, turun ketika waktu subuh, kemudian dia menolak menjadi imam, dan waktu itu dia belakang menunjukkan bahwa dia datang sebagai manusia biasa, bukan sebagai nabi, dan dia datang sebagai pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ini memang tapi mungkin dulu pernah kita bahas ketika kita mau bicara tentang Palestina, di mana orang Yahudi itu menunggu seseorang yang mereka sebut dengan penyelamat, karena mereka menolak Nabi Isa, jadi mereka menunggu Nabi Isa yang asli menurut mereka. Orang Nasrani menunggu Nabi Isa turun lagi. Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad menunggu Nabi Isa sebagai yang akan menghancurkan Dajjal. Jadi tiga agama dari Ibrahimik ini sama-sama menunggu the Savior, sama-sama menunggu the Christ. Ya. Baik, kemudian pembunuh Dajjal mungkin sudah pernah saya ceritakan sebelumnya dulu. Jadi Dajjal dan bersama pendukungnya 70.000 orang itu semua dihancurkan oleh Nabi Isa, dan akhirnya setiap orang kafir yang mencium bau mayat Dajjal akan mati. Jadi hilang semua orang mati. Kemudian Nabi Isa diperintahkan untuk nanti akhirnya membimbing semua umat Islam waktu itu, waktu itu bukan untuk memimpin, untuk melarikan diri menghindar dari Yajud dan Majud. Mungkin pernah nanti kita bahas lagi kalau misalnya ada ini masuk ke kisah ini, favoritnya Mas Andri ini, huru-hara di hari akhir, ya. Oke, apa lagi nih? Nanti Nabi Isa akan turun, menurut hadisnya dia akan menghancurkan semua salib, membunuh semua babi. Ini banget nih. Saya sebenarnya why gitu. Ini salah satu bentuk, karena sebenarnya saya nggak tahu Bible bahasa Indonesia-nya apa, tapi kalau nggak salah di Deuteronomy itu apa bahasa Indonesia saya nggak tahu. Di Levitikus satu lagi ya, bahwa memang di Perjanjian Lama itu tidak boleh makan babi, memang dilarang. Jadi memang syariahnya para nabi itu nggak makan babi. Ketika pas umatnya Nabi Isa, pengikutnya, orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa justru makan babi. Jadi salah satu bentuk ini ya, nanti akan dibunuh semua babi. Ya, by the way, ada KFC yang akan halal nanti ya, mulai minggu depan ya. KFC yang di ini. Oke. Jadi nanti di zaman Nabi Isa yang akan menjadi khalifahnya waktu itu, akan menjadi pemimpin umat, dan salah satunya menegakkan sampai tidak ada jizyah.
ada beberapa kemungkinan tidak ada Ziyah, artinya nggak ada lagi yang non Muslim. Bisa jadi seperti itu. Dan saking damainya sampai-sampai hewan buas itu tidak ada yang mengganggu lagi, tidak ada kebencian dan kedengkian, dan akhirnya Nabi Isa meninggal setelah tinggal di bumi selama 40 tahun. Di salah satu masuk ke tanda-tanda kiamat sebenarnya. Udah mungkin udah hampir setengah 11. Saya kembalikan ke saya MC lupa. Saya tanya, oke Bapak-bapak, ada yang ini, ada yang komentar, ada yang mau ditanyakan. Jadi saya agak belakang agak saya cepatin karena udah 1 jam setengah, tapi mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya